Tuhanku, datang sujud di altar-Mu. Engkaulah sandaran di hidupku, Tuhan penyelamat dan penolongku, tempatku mengadu dan bercerita tentang hidupku. Bawaku dan berjalan dalam kebenaran-Mu, Bapakku, dan ajarku untuk percaya hanya kepadamu segenap hatiku. Tuhanku, datang sujud di altar-Mu. Engkaulah sandaran di hidupku, Tuhan penyelamat dan penolongku, tempatku mengadu dan bercerita tentang hidupku. Bawaku dan berjalan dalam kebenaran-Mu, Bapakku, dan ajarku untuk percaya hanya kepadamu segenap hatiku. Bawaku dan berjalan dalam kebenaran-Mu, Bapakku, dan ajarku untuk percaya hanya kepadamu segenap hatiku. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Segala puji, syukur, dan hormat kita naikkan kepada Tuhan buat kasih, kemurahan, dan penyertaan-Nya kepada kita sekalian. Walaupun kita harus bersekutu secara online dan saudara ada di rumah masing-masing, tapi kita percaya saat hati kita bersekutu bersama, Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Tuhan mendengarkan seruan dan doa kita. Saudara, walaupun di dalam masa pandemi COVID-19, mungkin bagi kita sangat meresahkan, tapi percayalah bahwa Tuhan yang memegang kendali alam semesta ini dan Tuhan mengasihi saudara. Mari saudara kita mulai ibadah OS Time kita pada malam ini. Kita menaikkan sebuah pujian berserah kepada Yesus.
Sungguh sebuah pujian yang indah, di mana kita boleh menyerahkan hidup kita bagi Tuhan. Kita hidup hanya bagi Tuhan saja. Saudara, pada malam ini saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk mempersiapkan diri. Kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan sebelum kita masuk ke dalam doa bersama-sama. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada saat ini, walaupun tekanan hidup dan pandemi COVID-19 membuat kita begitu takut, membuat kita begitu khawatir, marilah pada saat ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan bersyukur kepada Tuhan, kita boleh merasakan kelegaan daripada Tuhan. Dengan demikian kita mengakui bahwa Tuhan yang memegang kendali hidup kita dan Dia yang akan menjadi penolong bagi kita. Mari kita bersama-sama berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita juga mohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang maha baik. Pada saat ini Tuhan, kami menaikkan segala puji syukur dan hormat kami ya Tuhan. Buat kasih kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan akan janji-Mu, bahwa Engkau tidak pernah ingkar dari janji-Mu. Kasih setia-Mu yang terus menyertai di dalam hidup kami ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami menaikkan segala puji syukur kami. Karena kami percaya bahwa Engkau punya rencana yang indah bagi setiap kami. Dan masa-masa sulit seperti ini pun kami percaya Tuhan Engkau melindungi kami. Dan Engkau terus menyertai kami. Tuhan, pada saat ini kami datang dan kami menyadari siapa kami manusia. Kami penuh dengan kelemahan ya Tuhan. Pada saat ini kami mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kami mendapatkan belas kasihan Tuhan. Kami boleh mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu kepada kami. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Berikut, mari kita menyatukan hati kita. Kita mau bersehati berdoa bagi gereja-gereja dimanapun berada, khususnya di Indonesia. Kita berdoa biarlah gereja di dalam eksistensinya boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, khususnya di saat-saat seperti ini. Biarlah gereja boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang, boleh menjadi pengharapan bagi masyarakat, bagi orang-orang di sekelilingnya. Mari kita bersehati, kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada di muka bumi ini, khususnya di Indonesia Tuhan. Kami berdoa memohon, biarlah gereja-gereja ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dimanapun kami ditempatkan Tuhan, biarlah gereja Tuhan boleh menjadi terang dan garam, boleh menjadi pengharapan, khususnya pada saat-saat yang sulit seperti ini, di mana kami menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan tolong umat-Mu, tolong jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Engkau tolong kami, pimpin kami. Terima kasih Bapa. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Berikutnya saudara, kita juga akan sama-sama berdoa bagi jemaat sekalian. Pada saat ini mungkin usahanya sedang bermasalah, pekerjaan juga tidak berjalan dengan lancar,
dan banyak hal lagi yang dihadapi. Begitu banyak keterbatasan pada saat ini. Biarlah jemaat GKI Dutamas khususnya, dimanapun berada, biarlah tetap boleh mendapatkan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Biarlah setiap kita boleh bersandar dan berserah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita dan Tuhan membuka jalan bagi kehidupan kita. Mari kita bersatu, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, pada saat ini Tuhan kami mau berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan. Berdoa bagi umat-Mu, khususnya jemaat GKI Dutamas. Kami mau berserah Tuhan pada saat ini. Mungkin kami menghadapi usaha kami yang macet, pekerjaan kami yang drop. Tuhan kami mohon pada saat ini kiranya Engkau buka jalan. Karena kami tahu dan percaya Tuhan Engkau punya cara untuk menolong setiap kami. Kami percaya berkat-Mu tidak terbatas bagi anak-anak-Mu yang berharap kepada-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berharap dan berdoa, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang menolong umat-Mu. Biarlah kami boleh mendapatkan pertolongan Tuhan di saat-saat sulit seperti ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sendiri yang akan memimpin kami, menuntun langkah kaki kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, pada saat ini kita juga mau mengingat saudara-saudari kita, mungkin bapak, ibu kita yang lansia di dalam gereja kita, ataupun siapa yang muncul di dalam pikiran kita. Pada saat ini kita mau berdoa untuk mereka. Biarlah kiranya mereka yang di dalam kelemahan tubuh boleh dikuatkan oleh Tuhan, diberikan kelegaan oleh Tuhan. Dan terlebih lagi mereka boleh tetap teguh di dalam iman mereka. Mereka boleh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Saudara, kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang pada saat ini mungkin terpapar COVID-19. Kita juga percayakan kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong mereka, menjamah mereka, dan menilik mereka, menghibur, menguatkan mereka, dan menyembuhkan mereka. Mari saudara, kita bersehati, kita berdoa bagi mereka. Tuhan yang maha baik, pada saat ini kami mengingat saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau tahu keberadaan mereka dan Engkau tahu keadaan mereka. Biarlah Tuhan Engkau sendiri menilik mereka saat ini. Menjamah mereka. Mereka yang lemah tubuh, Tuhan kuatkan. Tuhan pulihkan. Tuhan sembuhkan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin terpapar COVID-19. Tuhan kami rindu, biarlah Tuhan Engkau jamah mereka Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah kiranya Engkau menolong mereka. Engkau pulihkan mereka. Bapa, kami juga berdoa bagi iman kerohanian bagi setiap jemaat kami. Mungkin pada saat ini mereka bertanya, mengapa Tuhan ini terjadi? Mengapa kami harus mengalami saat-saat seperti ini? Tuhan kami mohon, biarlah kiranya Engkau yang menolong mereka. Engkau kuatkan iman kerohanian mereka. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara di dalam hati mereka bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Engkau terus beserta dengan kami. Bahwa Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Tuhan kuatkanlah kami, tolong kami dan pimpin kami. Berikan kelegaan kami di dalam kesesakan kami. Terima kasih Bapa. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, terakhir kita mau berdoa bagi bangsa dan negara. Kita mau berdoa pemimpin bangsa kita. Kita mau berdoa untuk presiden, segenap menteri, sampai kepada jajaran yang paling bawah.
Kita mau serahkan juga kota Batam di mana kita berada. Kita mau berdoa kiranya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat kepada presiden, kepada pemimpin-pemimpin kita ketika menghadapi COVID-19. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan hikmat bijaksana kepada mereka untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita mohon pimpinan Tuhan, kita mohon hikmat daripada Tuhan. Mari saudara, kita berdoa bagi bangsa dan negara. Biarlah kita memohon kepada Tuhan. COVID-19 juga boleh berlalu. Dan kita juga berdoa untuk para medis. Kita juga berdoa biarlah vaksin COVID-19 ini boleh ditemukan. Dan kita boleh memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan hikmat kepada umat manusia untuk dapat menemukan obat daripada COVID-19 ini. Saudara, mari kita sama-sama berdoa buka suara bagi bangsa, para medis, dan juga bagi COVID-19. Biarlah kiranya vaksin boleh segera ditemukan. Mari kita bersahati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang Tuhan ke hadirat-Mu. Pada saat ini Tuhan kami mau berdoa ke bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan kiranya Engkau berkati bangsa ini, bangsa yang besar. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi. Kami berdoa untuk segenap menteri. Kami berdoa untuk pimpinan kami sampai kepada daerah dan sampai yang paling terendah. Tuhan, biarlah kiranya Engkau berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami untuk mengambil keputusan yang bijak, untuk khususnya di dalam pengendalian, di dalam mengatasi COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan Engkau berikan hikmat. Biarlah ketika keputusan diambil, keputusan itu adalah keputusan yang tepat dan Tuhan berkati. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk para medis. Kami berdoa untuk dokter, untuk perawat yang sedang merawat, yang sedang berada di garis depan untuk menolong orang-orang yang terpapar COVID-19. Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau lindungi mereka, Engkau berikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan, kami mohon biarlah kiranya Tuhan melindungi mereka. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, biarlah kiranya Engkau memberikan hikmat kepada umat manusia, kepada dokter, kepada peneliti-peneliti, sehingga mereka boleh menemukan vaksin COVID-19 ini ya Tuhan. Mereka juga boleh mendapatkan obat bagi COVID-19 ini, sehingga kami boleh merasakan bahwa Tuhan, Engkau menyertai kami, pertolongan-Mu bagi kami tepat pada saatnya. Dan kami juga boleh bersyukur Tuhan, dan kami percaya dan kami yakin bahwa saat ini pun masa-masa sulit ini juga akan berlalu, karena Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Engkau Allah yang maha baik. Engkau Allah yang maha pengasih. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa ini. Kami tahu keterbatasan kami Tuhan, tapi Engkau Allah yang mengetahui segala sesuatu. Demikian kami berdoa, memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh saudara Yohanes dengan satu tema, Grieving with Hope. Terjemahan bebasnya kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, duka dalam pengharapan. Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita akan sama-sama menyanyikan sebuah pujian, Di Hatiku Ya Yesus. Tuhan bersabdalah.
bersabdalah ya Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti OSTM ini kembali, walaupun secara online, tapi kita tetap boleh berdoa bersama dan boleh mendengarkan perenungan firman bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan perenungan firman hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Kami boleh kembali bersama-sama berdoa. Kami juga boleh akan mendengarkan perenungan firman-Mu pada hari ini. Biarlah Engkau menyiapkan hati kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh terus menyentuh setiap kami ya Tuhan. Hai, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk boleh melihat Alkitab kita dari Roma 8 ayat 18. Saya akan membacakannya bagi saudara. Dari Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara-saudara, dalam kamus bahasa Inggris yaitu Merriam-Webster, grief atau sedih diartikan sebagai deep sadness especially for the loss of someone or something loved, yaitu perasaan sedih dalam khususnya karena kehilangan seseorang atau sesuatu yang kita kasihi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedih diartikan sebagai perasaan yang sangat pilu atau hal yang menyusahkan hati kita. Kemudian Dr. Elizabeth Kubler-Ross dalam bukunya yang berjudul On the Death and Dying menjelaskan ada 5 tahap kesedihan, saudara-saudara. Yaitu ada denial, ada anger, ada bargaining, ada depression dan acceptance, atau biasa disebut dengan model Kubler-Ross. Tahap yang pertama yaitu tahap denial atau penolakan atau penyangkalan, di mana individu menyangkal bahwa hal buruk telah terjadi. Ia berpura-pura bahwa tidak terjadi apapun, sehingga individu pada tahap ini akan menolak perasaan sedih atau kesedihan. Yang kedua adalah anger. Setelah menolak kesedihan, individu akan melampiaskan kesedihannya dalam bentuk marah. Nah, saat marah, individu cenderung menyalahkan orang lain atau melampiaskannya kepada benda-benda di sekitarnya, bisa melemparkannya atau apapun itu. Nah, di saat ini individu akan merasakan kepedihan apabila kemarahannya itu diacukan oleh orang lain. Yang ketiga adalah bargaining atau penawaran. Pada tahap ini individu akan mulai berpikir, berandai-andai, seandainya aku melakukan hal ini pasti ini tidak akan terjadi. Seandainya aku melakukan itu pasti aku tidak akan mengalami peristiwa ini. Kemudian tahap yang keempat adalah tahap depresi. Dalam tahap ini depresi yang dimaksud bukanlah depresi dalam artian gangguan mental, melainkan keadaan individu kembali ke realita. Individu mulai merasakan kesedihannya, individu mulai merasakan bahwa ia sangat tidak beruntung atas musibah atau pengalaman buruk yang dia alami. Dan yang kelima adalah acceptance atau penerimaan, di mana individu menyadari bahwa yang hilang tidak dapat kembali, apa yang telah terjadi tidak bisa kita ulangi kembali. Individu sadar bahwa ia harus melaluinya dan belajar untuk melanjutkan hidup dengan baik. Saudara-saudara, saya percaya bahwa setiap kita mungkin pernah mengalami 5 tahapan kesedihan ini, entah semuanya ataupun salah satunya. Nah, saudara-saudara, tentu manusia pernah merasakan yang namanya kesedihan, karena kita adalah manusia yang memiliki perasaan. Namun tidak ada yang ingin sedih atau berlarut lama-lama dalam kesedihannya, karena itu adalah hal yang menyakitkan. Banyak hal menyebabkan kita merasakan kesedihan ini. Bisa jadi karena kehilangan orang yang kita kasihi, atau hubungan yang tidak baik dengan pasangan kita, kita memiliki masalah keluarga, dalam pekerjaan kita
mungkin. Ataupun saat kita masih sekolah dan kuliah, kita mengalami masa-masa yang sulit sehingga kita tidak mendapat nilai yang baik. Seringkali ketika kita mengalami kesedihan kita ataupun melihat ada orang yang lain bersedih, kita mungkin dihibur atau kita melihat orang lain dihibur oleh temannya mengatakan bahwa sudahlah, jangan bersedih lagi, itu kan sudah berlalu. Ayo semangat. Ataupun perkataan-perkataan lain yang seolah-olah menyuruh kita untuk melupakan kesedihan kita. Nah, sebagai orang percaya, apakah kita boleh meratapi kesedihan kita atau tidak? Dalam Yohanes 11 ayat 35, saudara-saudara, ayat yang begitu pendek menuliskan, maka menangislah Yesus. Tuhan kita sendiri juga pernah mengalami yang namanya kesedihan. Ia menangis di peristiwa Lazarus mati. Walaupun begitu, ketika digali lebih dalam konteks yang ada masih banyak penafsiran tentang penyebab mengapa Yesus menangis. Apakah itu karena kematian Lazarus ataupun hal yang lain. Namun dari kejadian ini kita tahu bahwa Tuhan kita pernah yang mengalami yang namanya kesedihan. Dan dari hal ini pun dapat kita ambil kesimpulan bahwa tidak ada salahnya kita sebagai orang percaya untuk bersedih ataupun meratapi kesedihan kita. Kesedihan itu bisa datang kapan saja, saudara-saudara. Bisa saat kita mengalami masalah itu sendiri atau pada saat kita mengingat atau teringat kembali masa-masa lalu yang menyakitkan setiap kita. Pada umumnya kita tidak suka merasakan kesedihan ini karena sekali lagi saya katakan hal ini menyakitkan setiap kita. Seperti istilah sakit tapi tak berdarah. Tetapi jika kita mau pulih nih saudara-saudara, atau membuat perubahan atau keluar dari kesedihan kita harus bersedia mengalami proses kesedihan itu. Justru cara untuk bisa pulih dari kesedihan itu adalah mengambil waktu untuk meratapi kesedihan itu sendiri, saudara-saudara. Bukan lari dari kesedihan itu, tetapi mengambil waktu untuk berduka atau bersedih. Tentunya seperti kata Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kita bersedih dengan sebuah harapan bahwa ada hal yang ingin Tuhan nyatakan dalam hidup kita melalui pengalaman yang membuat kita sedih, melalui hal-hal yang buruk. Mengambil waktu untuk meratapi kesedihan itu adalah cara kita menghadapi kesedihan kita atau cara kita untuk bisa pulih dari kesedihan kita. Karena hanya melalui inilah kita bisa pulih. Kita berhenti dari segala sesuatu kesibukan kita. Kita mengambil waktu khusus untuk meratapi kesedihan kita. Dan terkadang kesedihan yang kita alami datang secara bertahap, bukan 1 kali 2 kali kita mengambil waktu kesedihan ini dan kesedihan itu hilang, tapi ada proses yang mungkin panjang. Seberapa panjangnya tergantung bagaimana seberapa besar kita bersandar dan percaya kepada Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus menolong setiap kita. Mengutip dari sebuah bacaan yang berkata, sulit untuk melihat progres kita dalam kesedihan kita. Di satu waktu kita merasa justru kita makin tenggelam dalam kesedihan kita dan tidak membuat perubahan apa-apa. Tetapi sebenarnya ada progres yang terjadi, saudara-saudara. Bersedih atau mengambil waktu untuk meratapi kesedihan merupakan upaya kita untuk mengakhiri kesedihan kita. Seolah kita semakin jauh, tapi sebenarnya kita mengambil langkah ke depan untuk memulihkan kita, saudara-saudara. Paulus mengatakan di Roma 8 ayat 18, ayat yang tadi kita baca di awal. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, satu hal yang kita sama-sama percaya bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita yang sia-sia. Tuhan mengizinkan setiap hal terjadi dalam hidup kita dengan sebuah maksud. Mungkin seringkali kita tidak mengerti apa maksud dari Tuhan. Termasuk melalui pengalaman berduka kita. Karena
Mungkin dalam kesedihan kita, kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudara, terkadang melalui keterpurukan kita, kita baru bisa melihat kuasa Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Kita bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa kalau bukan karena Tuhan. Kita hanya manusia yang berulang kali jatuh ke dalam dosa, yang terus mengecewakan Tuhan, yang terus mengasihi kita. Saudara-saudara, ketika kita berani untuk berduka atau meratapi kesedihan kita, di situ kita mengambil langkah untuk bisa boleh pulih dari kesedihan kita, dari kedukaan kita. Semakin kita berusaha lari dari kesedihan kita, semakin kita mengabaikan kesedihan kita, semakin kita menumpuk kesedihan kita, maka akan semakin lama kita bisa bebas dari kesedihan kita. Memang hal yang menyakitkan itu akan terus kita ingat sepanjang hidup kita. Tetapi jika kita mengizinkan diri kita untuk berduka, mengambil waktu kita untuk meratapi kesedihan kita dan bertumbuh bersama Tuhan, maka kita akan melihat pengalaman menyakitkan kita dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin di awal ketika kita mengalami peristiwa yang menyedihkan itu, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Tetapi ketika kita mengambil waktu untuk meratapi kesedihan kita bersama dengan Tuhan, mengizinkan Tuhan memulihkan setiap kita, mungkin pertanyaan yang akan muncul saat ini adalah, oke Tuhan, apa yang ingin kau nyatakan dalam hidupku melalui peristiwa ini? Dan pada akhirnya jika Tuhan mengizinkan, mungkin dalam waktu yang panjang ke depan, kita baru mengetahui maksud Tuhan dalam hidup kita. Entah itu 5 tahun, 10 tahun ke depan. Saudara-saudara, tanda bahwa kita sudah pulih dari kesedihan kita adalah memori tentang pengalaman yang menyakitkan itu tidak lagi menghancurkan kita. Mungkin itu akan mengingatkan kita akan perasaan sakit pada waktu itu. Tetapi itu tidak akan menimbulkan rasa sakit yang besar lagi. Atau terkadang bisa saja dalam perjalanan hidup kita melewati pemulihan kita, bisa jadi tengah malam ketika kita sendirian, tiba-tiba kita mengeluarkan air mata tanpa sebab, atau menangis dengan histeris. Namun hal itu tidak lagi membuat kita kehilangan harapan. Karena setiap kali kita menerima perasaan kehilangan kita, mengizinkan kita merasakan kesedihan itu, kita mengambil langkah untuk pemulihan diri kita. Saudara-saudara, kita tidak akan selalu mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dalam kesedihan kita, mungkin kita mengalami banyak kekecewaan terhadap orang lain, keluarga kita, sahabat kita, terhadap situasi, terhadap kondisi, dan bahkan terhadap Tuhan sendiri. Karena kita tahu bahwa sebenarnya jika Tuhan mau mengangkat pengalaman buruk itu dari hidup kita, ia bisa saja. Tapi nyatanya Tuhan tidak melakukan hal itu. Ia mengizinkan hal-hal buruk yang menyakitkan kita terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita akan bertanya, apakah sungguh-sungguh ia peduli kepada kita? Kita tahu jawabannya, ia sangat peduli terhadap kita, saudara-saudara. Ia begitu mengasihi kita. Ketika kita merasa dia jauh, tetapi sebenarnya dia dekat, sangat dekat di dalam hidup kita. Dia tidak mengharapkan kita berjalan melewati lembah bayangan kematian sendirian. Tetapi dia membawa kita melewatinya. Dia tidak mengharuskan kita memiliki kekuatan kita sendiri. Tetapi ia ingin mengetahui bahwa dia adalah kekuatan kita.
Dan Dia tidak menuntut agar kita memahami segala hal dari pemahaman kita sendiri. Tapi Dia ingin kita percaya kepada Dia dengan segenap hati kita. Saudara-saudara, meskipun kesedihan kita memberikan luka yang begitu dalam bagi setiap kita, tetapi kita bisa tetap menjalani hidup kita dengan sebuah pengharapan. Harapan bahwa hidup kita di dunia ini tidak hanya berakhir sampai di sini, tetapi ada kehidupan yang nantinya kita akan terbebas dari pengalaman emosional yang menyakitkan ini. Yaitu ketika kita bertemu dengan Tuhan kita, Yesus. Saudara-saudara, di akhir perenungan ini, saya mengajak setiap kita boleh mengambil waktu menundukkan hati setiap kita. Sambil kita mengangkat sebuah pujian yang berkata, "Setiap langkahku Engkau memimpinku dengan anugerah-Mu." Mari kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Sepanjang jalan anugerah. Thank you.